Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murajisu dengan NIM 4212201058 dari Mekatronika 4B Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial elektropneumatik menggunakan simulasi ladder diagram untuk gerakan A plus A min, B min B plus. Video ini dibuat sebagai pemenuhan UTS dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Sebelum kita membuat rangkaian elektrikal dan ladder diagramnya, terlebih dahulu kita harus membuat prosedur gerakan untuk A plus A min, B min B plusnya. Pertama, kita harus membagi tiap gerakan ini ke dalam beberapa kelompok, di mana syaratnya itu A plus dan A min tidak boleh berada dalam satu kelompok, begitu pula dengan B min dan B plus. Sehingga di sini kita harus pisah A min dan A plusnya. Begitu pula dengan yang ini, kita pisah seperti ini. Setelah itu kita beri nama tiap-tiap kelompoknya ini. Yang kiri ini adalah S1, kelompok S1, yang tengah S2, dan kanan S3. Oke, selanjutnya kita beri tanda panah atas. Tanda panah atas ini digunakan untuk menghubungkan pergerakan di dalam satu kelompok. Ini satu kelompok dan ada dua gerakan, yaitu A min B min, maka kita beri tanda panah atas. Nah, kita lihat di sini ekornya itu, ekor dari panah memiliki tanda negatif atau minus, sehingga akan menjadi 0. Karena ini A, berarti A0. Kemudian kita beri tanda panah bawah yang digunakan untuk menghubungkan tiap kelompok. Kita hubungkan tanda panah untuk S1 ke S2, kemudian S2 ke S3, dan dari S3 ke S1. Oke, tanda panah ini digunakan untuk menghubungkan S1 ke S2 atau to S2. Sedangkan tanda panah yang ini digunakan untuk menghubungkan S2 ke S3 atau to S3, dan yang ini sudah jelas menghubungkan S3 ke S1, berarti to S1. Kita lihat di sini ekor tanda panah to S2 itu adalah positif atau plus, sehingga berarti A1. Tanda panah yang ini memiliki ekor minus, berarti memiliki arti B0, dan yang ini ekornya itu adalah plus, berarti B1 ditambah, karena kita ingin mengaktifkan sistemnya ini, sistem gerakan ini dengan tombol, berarti kita bikin sini B1 plus PB untuk push button. Oke, kita sudah menyelesaikan prosedur gerakan untuk A plus A min B min B plus ini. Ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat elektrikal dan ladder diagramnya. Kita kembali ke FaceToFit Sim. Kemudian kita buat terlebih dahulu rangkaian perselangannya. Kita bikin dari double acting cylinder. Kita atur propertiesnya, yaitu ini. Selanjutnya actuating labelnya kita bikin A0, kemudian A1, kita enter. Selanjutnya kita ambil kompresor, lalu kita cari katup 5/2, kita double klik, kemudian kita atur aktuasinya solenoid. Kita ambil one way flow control agar gerakan maju mundur tidak terlalu cepat. Kita beri opening levelnya 25, lalu kita copy paste. Kita hubungkan perselangannya ini. 4 itu untuk memajukan, 2 untuk memundurkan. Kemudian port 1 sebagai masukan angin bertekanan dari kompresor,
5 dan 3 adalah pembuangan, kita hubungkan ke silencer. Nah, ini labelnya ini kita beri A+, karena solenoid ini untuk memajukan dan ini amin untuk memundurkan. Kita copy paste untuk membuat silinder B. Kita ganti semua unsur A nya ini menjadi B. Begitu pula dengan yang ini, B+, dan B-. Setelah kita selesai membuat perselangannya, selanjutnya kita bisa lanjut untuk membuat rangkaian elektrikalnya. Logika itu dimulai dari awal sini, yaitu saat piston mengenai limit switch B1 dan PB ditekan, maka kelompok S1 akan terlebih dahulu dieksekusi, yaitu A+. B1 plus PB akan mengeksekusi S1 secara tidak langsung menggunakan kontak bantu dari relay. Maka di sini kita bisa langsung buat. Pertama kita ambil power supply dulu. Kemudian kita cari push button PB, lalu tambahkan PB plus B1. Di sini adalah kontak NO, yaitu B1. Nah, kita menggunakan kontak bantu menggunakan relay. Maka di sini kita ambil relay 1 buah. Untuk namanya bebas, di sini saya menggunakan R1. Kita menggunakan scaffolding dengan nama si R1. Double klik R1. Setelah itu si B1 plus PB secara tidak langsung akan mengaktifkan A untuk maju. Berarti kita ambil sini R1. Kita panggil solenoid A+, sehingga nanti dia bisa maju. Oke. Nah, A akan maju sampai piston A mengenai A1. Kalau A1 sudah aktif, maka dia akan memundurkan amin. Setelah itu dilanjut untuk memundurkan B- melalui A0. Nah, berarti A1 ini akan mengaktifkan atau mengeksekusi si kelompok S2, sehingga kita memerlukan kontak bantu lagi karena kita akan mengeksekusinya secara tidak langsung. Maka di sini kita harus geser dulu. Kita panggil kontak NO, yaitu A1. Kita ambil relay, yaitu R2 dan penguncinya sekalian, yaitu R2. Nah, kita perhatikan di sini, kita ingin memundurkan si A. Maka terlebih dahulu kita harus mematikan solenoid A+ agar tidak terjadi konflik dalam memundurkannya. Sehingga di sini untuk mematikan kita menggunakan kontak NC. Kita hubungkan di sini dengan labelnya itu adalah si R2. Oke, sekarang R2 ini diaktifkan oleh si A1 akan memundurkan amin. Berarti kita gunakan solenoid, kita mundurkan si A, maka amin. Nah, A akan mundur sampai piston A mengenai A0. Setelah itu A0 akan memundurkan B. Kita ambil lagi kontak di sini. A0 akan memundurkan B. Kita ambil valve solenoid, kemudian tulis labelnya adalah B-. Oke, selanjutnya B- ini
membuat silindernya akan mundur. Ketika pistonnya mengenai limit switch B0, maka B akan maju kembali. Di sini sudah jelas B plus maju karena B0. Untuk menghindari terjadinya konflik sinyal, maka kita perlu mematikan si solenoid B minnya ini. Maka di sini, kita di sini bikin dulu R2. Kita matikan R2-nya menggunakan label daripada si B0. Ketika si R2 ini aktif, perlu kita ketahui bahwa ketika R2 ini aktif, maka kelompok S2 yang akan dieksekusi. Ini. Tapi ketika R2-nya ini tidak aktif, maka S3 yang akan dieksekusi sehingga B dapat maju. Oleh karena itu, kita memerlukan kontak dengan kondisi yang berkebalikan dengan R2 ini, yaitu NC dengan nama yang sama. Apa yang mau dilakukan yaitu mengaktifkan solenoid B+, sehingga kita ambil di sini solenoid B+. Oke. Setelah kita taruh semua komponen ya, kita bisa lakukan pengkabelan atau wiring. Kita mulai dari sini, PB masuk ke B1, kemudian R2 dan relay R1. Kita wiring interlocknya atau pengunci, kemudian kontak A1 dihubungkan ke B0, kemudian relay R2. Kita pasang pengunci R2 lagi di sini. Nah, R1 akan memajukan A. R2 kita hubungkan ke A-. Ketika A ini mundur, maka dia akan mengenai A0 pistonnya, lalu kontak yang ini akan menutup dan memundurkan B. Setelah itu R2NC ini kita hubungkan ke B+. Oke, kita sudah menyelesaikan electrical diagramnya. Kita uji coba terlebih dahulu. Oke, kondisi awalnya si B dalam keadaan maju. Kita periksa apakah sama dengan A plus A min, B min B plus. A plus A min, B min B plus. Oke, sama. Kita coba sekali lagi. A plus A min, B min B plus. Baik, untuk electrical diagramnya sudah kita selesaikan. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat ladder diagram ya. Kita cari di sini ke ladder simbol. Jadi perbedaan antara pneumatic diagram, electrical diagram, dan ladder diagram itu adalah untuk pneumatic diagram kita membaca dari bawah ke atas. Kemudian untuk electrical diagram dari atas ke bawah, sedangkan untuk ladder diagram itu dari kiri ke kanan. Untuk menentukan ladder diagramnya itu, kita cukup mengambil dari electrical diagramnya ini. Kita ambil dari atas ke bawah, kemudian kita ubah menjadi dari kiri ke kanan. Kita ambil di sini PB, kita cari di sini plus button juga. Labelnya adalah PB. Kemudian ini kontak NO. Kita ambil juga. Labelnya jangan lupa yaitu B1. Kemudian NC yaitu R2. Setelah itu kita ambil relay koilnya yaitu R1. Kita buat self holding ya dari R1.
Selanjutnya kita ambil lagi kontak NO, labelnya A1. Nah, ada NC di sini. Labelnya adalah B0 dan satu lagi koil yaitu R2. Kita buat self folding yaitu R2. Kemudian ambil lagi kontak NO, labelnya R1. Dengan valve solenoid, di sini solenoid yaitu A+. Ambil kontak lagi R2. Solenoid A-. A- akan mundur sampai mengenai limit switch A0. Dan akan memundurkan B. Terakhir NC untuk memajukan B. Oke, kita hubungkan semuanya. Di sini hampir kelupaan, maaf. Di sini kita beri nama R2. Kita hubungkan PB sama seperti ini, cuman versi miringnya. Kemudian A1 ke B0, ini ke R2, lalu ke sini. Ini adalah self folding. Kita hubungkan ke sini. Oke, R1 akan mengaktifkan solenoid A+. Lalu tugas R2 memundurkan A. Kemudian ada limit switch untuk memundurkan B. Terakhir R2NC untuk memajukan B. Oke, sekian untuk leadernya ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan running. Sebelum itu kita harus hapus dulu electrical diagram. Jika tidak akan terjadi error karena ada yang ganda dia outputnya. Sehingga ini harus kita korbankan dulu. Kita hapus. Lalu ini kita pindahkan saja nih ke atas. Oke, kemudian ini kita pindahkan samping. Kita coba play. Oke, sama seperti tadi, B nya ini sudah maju duluan. Kita cek apakah keadaannya sama seperti A+, A-, B-, B+. Kita coba tekan A+, A-, B-, B+. Sekali lagi kita coba. Oke, sama dengan yang kita inginkan gerakannya. Sekian untuk video simulasi ladder diagram untuk gerakan A+, A-, B-, B+ ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.